Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dari Sister Lillah Community yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan syukur ini menjadikan seseorang Allah beri yang namanya husnul khatimah. Kenapa? Syukur itu menjadi kunci husnul khatimah. Itu apa dasarnya? Apa dalilnya? Bahwa syukur itu adalah kunci pembuka wafat dalam keadaan husnul khatimah. Anda buka di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakarnakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Allah memaklumkan kepada manusia, memproklamirkan kepada manusia, la in syakartum, ini kalimat syarat. Maka dalam bahasa Arab, kalau ada syarat maka ada jawabannya. Syaratnya syukur, jawabannya ditambah. La in syakartum la azidannakum. Pertanyaannya, apabila kita bersyukur kepada Allah, apa yang oleh Allah ditambah? Apanya? Apanya? Nikmatnya, misalkan mensyukuri istri, yang ditambah apanya? Lah, serius saya ini, jangan ketawa Anda. Ini melotot saya ini ya. Coba, yang ditambah apanya? Begini. Silakan nanti jamaah ketika pulang atau cari nanti di Google, itu tafsir Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir pada surah Ibrahim ayat yang ke-7. Ketika Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan la in syakartum la azidannakum, ketika kalian bersyukur Allah pasti tambahkan untuk kalian. Artinya dengan syarat kita bersyukur, Allah menjanjikan tambahan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang aku karuniakan, kata Allah, yang dikaruniakan oleh Allah, nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat keluarga, nikmat pasangan, nikmat anak, nikmat orang tua, nikmat pekerjaan, semua nikmat. Apabila nikmat itu kita syukuri, maka Allah Ta'ala memberikan tambahan kepada kita, la azidannakum ala ta'ati. Maka ketaatan kita kepada Allah akan ditambah. Jadi tidak selalu mensyukuri rezeki, rezekinya tambah banyak, belum tentu. Mensyukuri nikmat sehat, orangnya jadi tambah sehat, belum tentu. Mensyukuri nikmat istri, belum tentu istrinya sama Allah ditambah solihah, ditambah sabar, ditambah pengertian, ditambah penyayang, belum tentu. Tapi yang ditambah, yang pasti ditambah oleh Allah, kemampuan kita dalam beribadah. Itulah mengapa Nabi Muhammad semakin bersyukur, semakin panjang sholatnya. Betul apa tidak? Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, ngapain sih sholat sampai sepanjang ini yang menjadikan kakimu bengkak? Rasulullah bilang, afala akunu abdan syakura. Maka apabila ada ibadah yang kurang sempurna, salah satu yang perlu kita muhasabah itu rasa syukur kita kepada Allah.
Karena apabila syukur kita benar, ibadahnya pasti baik. Apabila syukurnya benar, ibadahnya pasti baik. Sehingga ketika kita ini berat sholat tahajud, berat puasa sunnah, berat membaca Al-Quran, berat untuk menyambung tali silaturahim, ada satu yang perlu kita koreksi, ada satu yang perlu kita teliti, bagaimana syukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah Allah beri. Maka kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini atas nikmat kesempatan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk duduk bersama dalam rangka melakukan ibadah yang paling utama, yaitu talabul ilmi. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, Abu Abdillah, mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada bandingannya dengan apapun. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ketika Allah Ta'ala memberikan ilmu kepada seorang hamba, maka Allah telah memberikan segalanya untuknya. Dan apabila Allah telah mencabut ilmu dari seorang hamba, maka Allah telah mencabut semua kebaikan darinya. Itulah kenapa ayo terus ngaji, dan ngaji. Maka Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah menginginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan dia mengerti ilmu agama. Dan mengerti ilmu agama itu jamaah, bukan dengan mengangan-angankan, bukan dengan kemalasan, tapi dengan ikhtiar dan perjuangan. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah majelis ta'lim atau komunitas Sister Lillah yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita di sore hari ini adalah kita akan membahas mengenai ujian kekuatan cinta. Orang yang mengaku cinta itu pasti oleh Allah akan diuji. Tapi kita sedang tidak membicarakan cinta yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 31. Kalau itu bukan itu pembahasan kita. Tapi insya Allah yang kita bahas adalah mengenai bagaimana cinta itu bisa senantiasa tumbuh di dalam rumah tangga seiring berjalannya waktu. Semakin panjangnya kita dalam berumah tangga, cinta itu tidak pernah redup. Tidak pernah apa? Redup. Maka yang kita bahas bukan Ali Imran 31. Tapi Ali Imran 31 kita gunakan sebagai dalil dicintai atau mencintai. Saya pilih salah satu. Syekh, antum kan tadi anak kasih syafaat dapat kue kan? Antum pilih dicintai atau mencintai? Dua-duanya nggak usah suruh milih ya. Kalau anak minta antum pilih salah satu, tentu pilih dicintai atau mencintai. Mencintai. Berarti antum tidak mau dicintai? Tulus, pilihan kita sama. Saya memilih mencintai dibanding dicintai. Walaupun keduanya semuanya boleh, tidak ada masalah. Anda pilih mencintai boleh, Anda pilih dicintai juga boleh. Tapi lihat, masing-masing ada konsekuensinya. Orang kalau dicintai ada peluang untuk zalim. Orang kalau dicintai ada peluang apa? Zalim. Mungkin dia semena-mena dengan pasangannya. Saya kalau nggak pulang 3 hari istri saya nggak mungkin marah. Orang dia takut kok kalau kehilangan saya.
Ai. Ini contoh saja, Anda jangan kayak nyorakin saya gitu ya. Atau mungkin yang lain. Kalau saya ngilangin motor, orang tua saya nggak akan marah. Orang tua saya cinta kok sama saya. Ada kesan, tidak selalu begitu. Orang itu ketika mengandalkan bahwa dia dicintai, maka dia akan ada peluang untuk zalim dan tidak menutup kemungkinan cintanya akan hilang. Karena apa? Bertumpuknya kezaliman. Kemarin di Masjid Al-Manar. Al-Manar daerah mana Al-Manar itu? Pokok Bandung lah ya. Bandung. Itu ada ibu-ibu tanya, Ustadz, saya ini 15 tahun berumah tangga, dikhianati sampai 3 kali. Saya berusaha maafkan, dikhianati lagi. Saya maafin, dia khianati lagi. Saya maafin, dikhianati. Dan bahkan si istri itu sudah punya akses untuk ngeliat medsosnya suami. Dan ternyata dia lihat terlalu sakit. Kemudian dia berazam, saya mau berangkat umroh lah, saya mau istikharah di sana, saya mau berdoa di sana, saya mau minta petunjuk kepada Allah di tanah suci. Dan salah satu doanya apa? Ya Allah, hilangkan rasa cintaku kepadanya. Itu karena si perempuan ini begitu cinta sampai terkesan bodoh. Karena terlalu cinta sampai terkesan apa? Bodoh. Itu kalau dicintai. Orang akan terkesan semena-mena. Tapi ketika dia mencintai, maka akan ada unsur pengorbanan. Saya cinta sama anak saya. Secapek apapun saya, daripada anak saya sekolah dianterin orang, saya lebih pilih dianterin saya. Walaupun saya sedang capek. Kenapa? Karena saya tidak mau anak saya terjadi sesuatu ketika dianterin orang lain. Itu pengorbanan. Nah maka ketika rumah tangga kita itu diisi saling, itulah yang kita butuhkan. Anda oleh suami dicintai, sehingga suami mengorbankan apapun untuk Anda, dan Anda pun mencintai suami, sehingga Anda pun berkorban untuk suami. Nah silakan dibuka surah Ali Imran ayat 31. Surah apa? Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum, sekiranya kalian di situ mukhatabnya itu orang yang diajak ngomong, itu orang-orang yang beriman. In kuntum tuhibbunallah, sekiranya kalian mengaku mencintai Allah, maka lihat, ketika mencintai yang diminta apa? Pengorbanan. Yang diminta apa? Bukti. Kul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kalian mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di dalam ayat ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemampuan seorang muslim untuk menyamai Nabi di 24 jam kehidupannya, itulah bukti bahwa dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, Allah maha adil. Setelah Allah meminta kepada kita effort, you know effort? Susah. Saya kalau di Pare, kampung Inggris begini nggak perlu translate, udah langsung jalan ini. Oh Masya Allah, guru bahasa Inggris ya? Bukan? Karena effort ya umum banget ya. Maka ketika Allah meminta kita mengeluarkan sesuatu, tidak mungkin Allah tidak memberikan bayaran. Sebagaimana orang itu ketika ibadah, Allah janjikan rezeki. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah di dalam mengerjakan sholat itu. Jadi ada perintah untuk apa? Mengajak keluarga kita. Keluarga di sini siapa? Anak, istri, suami, untuk melakukan sholat. Dan Allah perintahkan sabarlah kamu ketika sholat. Setelah perintah, ada apa di baliknya? La naz'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kami tidak minta rezeki kepada kalian,
Justru kamilah yang memberi rezeki kepada kalian. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan, orang yang ibadah secara khusus sholatnya baik, rezekinya lancar. Maka lucu, kalau sholat itu memperlancar rezeki, ternyata Anda cari rezeki sampai ninggal sholat. Itu kebalik konsepnya, besti. Faham adik-adik? Nah sudah, kita kembali ke ayatnya. Setelah Allah memerintahkan sesuatu, Allah maha adil, Allah beri bayaran untuk kita. Apa bayarannya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Perintahnya, ikuti aku. Apa bayarannya? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Dari satu permintaan Allah kasih dua bayaran. Bayaran pertama, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Bayaran kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni seluruh dosa kalian. Nah, sehingga sekarang kita masukkan ayat ini ke dalam rumah tangga. Misalkan ada seorang suami yang dia benar-benar mencintai istrinya. Di awal mulai dia ta'aruf, sampai dia melakukan khitbah lamaran, sampai dia melakukan akad nikah, sampai pernikahan itu sudah terjadi. Terus dia memang benar-benar mencintai istrinya. Akhirnya sang suami berkorban. Apa pengorbanan suami? Dia rela bekerja untuk memberi nafkah kepada istrinya. Dia rela capek hanya untuk memberi biaya sekolah untuk anak-anaknya. Dia rela banting tulang supaya dia memiliki rumah agar istrinya bisa mendapatkan kebebasan di rumahnya sendiri. Nah, maka saat itu bentuk keadilan seorang istri itu ketika dia mencurahkan perhatiannya hanya untuk suami dan jangan banyak keluar rumah. Maka suami itu keluar rumah, dia rela ambil resiko dia keluar rumah. Tujuannya apa? Agar Anda diselamatkan di dalam rumah. Sekarang lucunya, suami rela kerja keras mengambil resiko yang penuh dengan tantangan di luar rumah, ternyata istrinya juga ikut-ikutan keluar. Maka itu namanya Anda tidak adil. Suami mencurahkan energinya, suami mencurahkan tenaganya untuk mencintai Anda dengan caranya, ternyata Anda tidak bisa merawat diri Anda dengan menjaga diri tidak banyak keluar rumah. Apa ayatnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai apa yang Allah inginkan dari perempuan. Allah ta'ala berfirman, wa qarna fi buyutikun, dan tetaplah kalian berada di rumah kalian. Itu perintah. Dan fi'il amr, kata perintah, di dalam fikih hukum awalnya adalah wajib. Al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu hukum awalnya apa? Wajib. Berarti hukum awalnya perempuan di mana tempatnya? Di rumah. Kalaupun sampai harus keluar, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan kalaupun terpaksa harus keluar, jangan sampai melakukan yang namanya tabarruj. Apa tabarruj? Berhias yang dari hiasan yang dia gunakan itu menarik perhatian dari lawan jenis. Nah, sekarang ketika suami telah mencurahkan cintanya, maka artinya apa? Istri jaga rumah suami, istri rawat anak-anaknya suami, istri bagaimana caranya dia berkorban untuk rumah yang suami telah menempatkannya di sana. Dalilnya apa? Anda lihat ciri wanita solihah. Gak ada pinter jadi affiliate, gak ada. Istri solihah jadi affiliate, afiliator, apa? Ya, affiliate kan? Live TikTok. Hai sis, yang ini bagus-bagus sih. Mau yang warna apa sis? Oh merah, oke sis. Ntar ya kita cariin dulu sis ya. Ada, tenang sis ya. Oh ada warna merah sis. Coba. Bukan kemudian saya melarang perempuan bekerja, tidak. Tapi kemudian Anda cek ciri wanita solihah. Rasulullah mengatakan,
di dalam satu hadis 3, di hadis yang lain ditambah 2. Berarti berapa? 3 tambah 2? Nah kan, ngaco kan? Dalam satu hadis 3, dalam hadis yang lain ditambah 2, berarti 5. Anda bilang berapa tadi? Nggak usah ngotot, santai ya. Sudah begini. Hadis yang pertama, al-mar'atus salihatu, wanita yang salihah. Nabi Muhammad memberikan cirinya 3. Nomor 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila engkau memandangnya, tidak pernah tampak darinya kecuali menyenangkan. Nggak pernah begini. Nggak ada. Setiap suami memandang senantiasa apa? Wajahnya itu apa? Kalau bahasa Inggrisnya sumringah. Sabar, tenang. Nanti saya keluarin Inggris beneran, Anda nggak ngerti ya. Sumringah, wajah itu menyenangkan. Suami lihat sampai subhanallah. Ada satu cerita yang, ini cerita udah lama, udah 10, 11 atau 12 tahun yang lalu. Dan banyak diterjemahkan ke masing-masing bahasa. Ada salah satu ke bahasa Indonesia. Ada perempuan dia betul-betul tersiksa di rumahnya karena keadaan mertuanya. Jadi dia tinggal masih sama siapa? Mertua. Dalam keadaan ya namanya mertua ya kan, terkadang dia menganggap ini menantu saya tidak menyayangi anak saya seperti saya menyayangi dia. Maka setiap menantu melakukan apapun kurang. Kok gini sih? Saya dulu ngerawat suami kamu nggak gini loh. Itu mertua. Anda begitu juga kan? Oh belum punya menantu. Ambil saya jadi menantumu ibu. Astagfirullahaladzim. Sudah. Akhirnya si istri ini nggak kuat dengan kondisi mertuanya. Tapi subhanallah, si istri itu tidak pernah sedikit pun cerita ke suaminya. Setiap suami datang, dia nunggu di kamar senyum. Bagaimana hari ini? Masya Allah, tabarakallah, hari ini nikmat betul ibu kamu, Masya Allah. Saya masak ke dapur dibantu sama ibumu. Subhanallah. Sampai suatu hari, si suami itu tahu bahwa si istri sering terjadi masalah dengan ibunya dari anaknya. Si anak cerita, Abi, tadi Umi sama apa? Saya membahasakannya apa ya? Di sini nenek apa? Nenek. Pokoknya tua banget ya. Nih. Tadi Umi sama nenek dimarahin sampai Umi nangis Suaminya langsung masuk ke rumah, ke kamar. Subhanallah, ditanya, ada apa kamu sama ibuku? Dia bilang, enggak ada apa-apa. Katanya kamu dimarahin sama ibuku sampai kamu nangis. Enggak ada apa-apa katanya. Hari ini semuanya lancar, normal, nggak ada masalah apapun. Subhanallah. Nah, istri model begini bu yang dinanti sama surga. Bukan istri yang makmu itu loh. Apa? Masya Allah. Model begini minta surga. Kira-kira masuk surganya Dajjal ini. Astagfirullahaladzim. Sudah? Maka lihat. Yang pertama, biarin sih, tutup, tidak apa-apa sih. Ini semakin anak tiup semakin berkah ini. Maka yang nomor 1, idza nazarta ilaiha sarratka. Ikhtiarkan ibu-ibu, jangan pernah nampak di hadapan suami kecuali ceria. Apapun yang terjadi, kecuali 1, PMS. Suami datang. Dan perempuan, Masya Allah ya, perempuan itu berubah moodnya bukan ketika haid, bahkan 3 hari menjelang haid, udah taringnya udah keluar semua, cak. Kuku yang awalnya rapi itu jadi cakar semua itu. Suami ngomong enak, dia jawabnya ngegas. Mau kemana? Apa tanya-tanya? Masya Allah. Itu ujiannya di situ ya. Jangan sampai dipandang suami kecuali dalam keadaan menyenangkan. Nomor 2, wa idza amartaha ata'atka.
Dan apabila engkau memberikan instruksi, perintah kepadanya. Sekarang kalau kalimat perintah, si suami dibilang patriarki. Apa patriarki? Oh, apa patriarki ini? Zaman nenek Anda gak ngerti patriarki, yang ada nurut. Nggih Mas, oke suamiku, siap, 86 dan. Sekarang ada istilah patriarki lah, istilah apa lagi? Pokoknya rumah tangga yang ajaib-ajaib itu loh. Nah sudah, maka apabila suami memerintahkannya, ata'atka, dia taat sama suaminya. Tulis, ketaatan istri kepada suami diikat dua perkara. Nomor satu, selama perintahnya sejalan dengan syariat. Nomor satu apa? Selama perintah suami berjalan seiringan dengan syariat. Yang kedua, sesuai batas kemampuan. Apabila istri tidak mampu, maka seorang istri ceritakan, jelaskan, dan mohon maaf. Itu nomor dua. Apabila diperintah, dia taat. Nomor tiga, wa idza ghibta anha, apabila engkau wahai para suami pergi, hafizatka fi malika wa nafsiha. Itu istri menjaga hartamu dan menjaga kehormatannya, tidak perlu keluar. Itu ciri yang pertama wanita yang solihah. Tujuannya apa? Agar perjuangan suami tadi, ketika suami mencintai Anda, itu suami merasa tidak bertepuk sebelah tangan. Ditambah dua, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu nisa'in rakibnal ibil nisa'u Quraisy. Sebaik-baiknya perempuan yang menaiki onta, yang menaiki apa? Onta. Maksudnya apa? Sebaik-baiknya perempuan Arab. Siapa dia? Nisa'u Quraisy. Adalah perempuan dari suku Quraisy. Tapi jangan kecil hati. Sunda gini. Atau pinjam lagi, ada yang mau minjemin saya lagi? Mereka mulia bukan karena nasabnya. Mereka mulia bukan karena Arabnya. Mereka mulia bukan karena Quraisynya. Tapi mereka mulia karena sifat yang melekat pada mereka. Sekiranya sifat ini dimiliki oleh perempuan di sini, maka perempuan di sini pun termasuk perempuan yang terbaik. Apa sifatnya perempuan ini, Quraisy ini? Nomor satu, ahnahu ala tiflin. Sama anak perhatian banget. Itu ciri wanita solihah. Ketika dia sudah punya anak, untuk urusan anak dia perhatian. Maka lihat perempuan sekarang, maaf ya, ibunya dandan cantik keluar ke pengajian, anaknya ditaruh mana? Daycare. Tahu daycare? Maka dulu 5 abad yang lalu, saya itu menolak adanya full day school. Kok 5 abad ya? Memang kita hidup berapa tahun? Dulu di awal muncul dan ngetrennya full day, masuk jam 7 pulang jam 5 atau jam 4, itu saya termasuk yang menolak. Karena saya amati di sekolah full day di dekat rumah saya, yang kebetulan pengurusnya saya kenal, bahkan sebagian keluarga, itu yang masukin anaknya full day, itu bukan bicara kualitas, bukan bicara hasil, bukan bicara kurikulum, tapi apa? Mumpung anak bisa dititipkan, saya bisa leluasa di luar rumah. Anda begitu juga kan? Nggak salah lagi kan? Walaupun seiring berjalannya waktu, tentu semuanya berubah. Sekarang semakin panjang mereka di sekolah semakin baik. Kenapa? Karena lingkungan masyarakat yang tidak lagi kondusif. Lihat di masyarakat sekarang, lihat. Anak-anak kalau kumpul ngapain sekarang? Mabar. Ngerti mabar? Mabuk bareng. Mabar itu apa? Main bareng. Main apa? Game. Ini masuk dalam HP miring community. Tahu? Komunitas HP miring. Jadi main HP-nya gini.
Nak, Ahmad. Ahmad. Tidak memprioritaskan anaknya ketika anak itu kecil, maka ketika Anda renta, Anda tidak jadi prioritas untuknya. Anda gak jadi prioritas. Ada satu video bagus di YouTube. Memang begitu. Kenapa? Ada yang salah? What's wrong? Anda kalau bilang ini apa? YouTube. Ini di sini baru yang salah ngetawain yang benar baru di sini. Yang betul itu YouTube. Jadi ada video bagus di YouTube lah ya nggak apalah. YouTube. Ada seorang anak duduk sama bapaknya di suatu taman. Kemudian bapaknya itu duduk ngelihat ke taman di depannya dia, ada beberapa burung yang hinggap di atas ranting pohon. Kemudian si anak baca koran begini di sampingnya. Ini di waktu gambarannya itu mungkin waktu antara jam 8, jam setengah 9 pagi. Sudah? Kemudian si bapak tanya, "Nak, itu apa?" Dia nunjuk ke burung yang sedang hinggap di ranting pohon. "Nak, itu apa?" Anaknya bilang, "Burung, Pak." Terus bapaknya tanya lagi, "Nak, itu apa?" Dijawab sama anaknya kedua kali, "Burung, Pak." Bapaknya tanya lagi, "Nak, itu apa?" Anaknya mulai ngegas, "Pak, saya kan sudah bilang itu burung." Bapaknya nggak lama tanya lagi, "Nak, itu apa?" Ini anak sambil berdiri, korannya dia banting, dia teriakin bapaknya di depan wajahnya. Dia bilang apa? "Pak, aku sudah jawab engkau 4 kali, aku katakan itu adalah burung." Langsung bapaknya berdiri, bapaknya bilang apa? "Kamu duduk di sini, jangan kemana-mana, saya ambilkan sesuatu buat kamu." Anaknya kayak merasa panik, ada apa ini? Bapaknya masuk ke rumah, ambil buku catatan harian. Ketika si bapak masih muda dan anak yang sekarang bentak bapaknya itu dalam keadaan masih kecil. Terus buku harian itu dikasihin anaknya. Baca. Anaknya baca. Terus bapaknya bilang, "Baca yang kenceng, yang keras kalau kamu baca." Dibaca sama anaknya keras. "Suatu hari aku mengajak anakku," ya si anak ini, "untuk berjalan ke suatu taman di dekat rumah. Maka waktu itu ada seekor burung yang hinggap di ranting pohon. Maka anakku bertanya, 'Pak, itu apa?' Aku jawab, 'Burung.' Dia tanya kedua kali, 'Pak, itu apa?' Aku jawab, 'Burung.' Dia tanya sampai 7 kali, aku jawab, 'Burung.' Bahkan sampai dia tanya ke-20 kali, aku tetap menjawabnya dengan sopan, 'Nak, itu burung.' Sampai akhirnya apa? Anaknya nangis. Anaknya bilang, "Kok begini balasan saya kepada bapak saya?" Anak bisa seperti itu karena apa? Waktu kecilnya dulu Anda korban waktu untuk dia. Sehingga ketika dia dewasa dan Anda sudah tua di kasur seperti ini, dia akan korbankan waktunya untuk Anda. Kama tadinu tudan, al jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Dan sebagaimana engkau melakukan sesuatu, balasannya akan sama dengan perlakuanmu itu. Nah, maka ciri yang keempat yang Rasul katakan, ahnahu ala tiflin. Perempuan yang baik itu sama anaknya perhatian banget. Dia nggak mau anaknya dipegang orang lain. No, enggak. Dia nggak mau anaknya disuapin babysitter. Sitter atau sister? Sitter lah. Saya tahu, saya ini tinggal di kampung Inggris, Bu. Ya, jangan menggarami air laut ya, maaf ya. Dia nggak mau. Dia nggak mau anaknya dititipin sama kakek neneknya. Karena tahu nggak? Anak kalau dititipkan di kakek nenek, pendidikan orang tua rusak. Saya jaga anak saya biar nggak banyak makan es krim. Paling banyak seminggu 2 kali. Sepekan 2 kali. Suatu hari anak saya nangis. Uma itu dia manggil neneknya. Uma, pengen es krim sama Abi nggak boleh. Beliin. Ma, sudah makan es krim 2 kali minggu ini. Hah? Kamu dulu sehari 2 kali, ya enggak apa-apa. Coba mau ngomong apa kita coba? Ini kita mau didik anak dengan cara yang kita yakini benar, sementara ibu kita punya keputusan yang tidak mungkin kita lawan. Kamu dulu sehari 2 kali.
Ini anakmu baru seminggu 2 kali udah nggak boleh makan es krim. Nah, dia nggak mau titipin anaknya. Kenapa? Itu ciri wanita solihah. Dan jangan kebawa mode. Ukhti. Anda ukhti atau ummi? Anda ummahat atau akhwat? Tergantung. Bahaya. Saya kalau udah ada orang ngomong tergantung udah mulai curiga saya. Ada maunya itu. Bismillah. Sudah, maka ciri yang ketiga, yang keempat, ahnahu ala tiflin, perhatian betul sama urusan anak. Yang kelima, ini keren. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Dia pengertian betul kepada suaminya. Apa? Pengertian. Jadi lihat, suami kalau mulai genit-genitan dengan perempuan lain, pengertian dong. Bilang sama suami, oh kayaknya udah pengen lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kalung lepas aja buat mahar. Beli aja. Astagfirullah. Kamu bayar aja maharnya, kamu nikah sama dia. Itu pengertian, ciri wanita solihah. Setuju? Dikemanain hadis ini kalau Anda nggak setuju? Kita keep dulu. Dikemanain? Ya bukan begitu Ustadz, penjelasannya bukan mentang-mentang suami mulai genit dibiarin nikah, bukan. Tapi apa? Dia pengertian kepada suami dalam artian dia tahu kapasitas suami. Suamiku siapa? Kerjaannya apa? Penghasilannya berapa? Dia itu orang yang dipandang seperti apa di masyarakat. Dia pengertian sehingga dia menyesuaikan diri dengan keadaan suami. Nah, ini pengorbanan istri untuk cintanya suami kepadanya. Ada berapa? Ada berapa? Jadi kalau mau tanya ujian pengorbanan cinta, perempuan nggak usah ribet, cuma 5 ini aja. Nomor 1, kalau dipandang bagaimana? Coba. Wajah menyenangkan bagaimana? Masya Allah. Menyenangkannya begini. Masya Allah. Suami mau pulang nggak jadi nih. Yang kedua, apabila diperintah dia taat. Yang ketiga, apabila suami sedang tidak berada di rumah, dia menjaga diri dan harta suami. Nomor 4, sangat perhatian pada urusan anak. Perhatian itu kesehatannya, kedisiplinannya, asupannya, pendidikannya. Yang kelima, pengertian pada suami. Nah, untuk poin kelima, saya sarankan jamaah sekalian buka YouTube milik Dr. Aisyah Dahlan. Dr. Aisyah Dahlan itu bilang kalau suami habis mandi, kemudian anduknya dilempar ke kasur, apa kata Dr. Aisyah Dahlan? Laki banget. Laki banget. Jadi kalau suami mandi, kadang-kadang pakai anduk. Terus selesai pakai anduk, kalau perempuan diapain? Dijemur, digantung, dirapiin, kan begitu. Kalau laki-laki, kalau Anda nggak begitu, Anda bukan laki kayaknya. Langsung lempar ke kasur. Itu kalau ketemu Dr. Aisyah Dahlan, laki banget suami gue. Itu. Nah, maka untuk yang kelima, Anda dengerin ceramahnya siapa? Dr. Aisyah Dahlan. Sampai beliau bilang begini, ibu-ibu sekalian, setelah saya memahami struktur otak laki-laki, mulai sekarang saya tidak lagi menolak poligami. Ini orang kalau punya ilmu ya begini. Karena otak laki-laki beda dengan perempuan. Betul sih? Antum jangan-jangan satu aja belum ini. Setelah saya memahami langsung dengan satu syarat, bukan suami saya. Saya mikir pinter juga dokter satu ini ya. Nah sudah, sekarang sebaliknya, bentuk pengorbanan cinta seorang suami. Perhatikan, suami ini harus ngerti. Suami mana suami, mana suami? Ini suami semua, beristri berapa? Kalau masih satu, aduh ya, Anda istri baru satu, sok-sokan punya masalah. Kalau istri satu, jangan sok, Ustadz saya mau curhat, malu saya dengernya.
Lawang satu kok masalah. Kalau istri, Syekh, live ini Syekh. Coba kamera bisa nyorot wajah beliau nggak? Coba. Jadi kalau ada apa-apa saya aman nanti bisa biar kelihatan gitu. Oh ini kamera, antum lihat kamera itu Syekh. Antum lihat itu, antum lihat. Mulai pucat beliau. Waduh ada kamera ternyata. Enggak bercanda. Begini. Suami harus ngerti, tapi istri setelah mendengar ini nggak usah lebay. Aku tinggalkan orang tuaku. Lebay. Perempuan kalau lebay, bacain ayat kursi, tiupkan ke wajahnya. Insyaallah langsung. Astagfirullah. Saya di mana? Kamu siapa? Malah kena jin ternyata dia. Sudah? Para suami harus tahu. Ada satu hadis Nabi yang ini menjadikan Anda para suami nggak bisa macam-macam dengan perempuan. Ada satu ceramahnya Dr. Wasim Yusuf. Dan beliau sekarang Allah takdirkan kena penyakit kanker. Mudah-mudahan sama Allah disembuhkan. Amin. Beliau itu bilang begini, laki-laki ini dia punya judul pengajian yang ngerti bahasa Arab ya. Anda buka di YouTube, itu judul pengajiannya apa? Qabla zawajika athani. Sebelum kamu menikah kedua kalinya. Jadi beliau bikin satu materi pengajian, judulnya apa? Sebelum engkau bayangkan bagaimana bahagianya istri pertamamu ketika malam pengantin masih di rumah orang tuanya dan dia sudah mulai nyoba baju pengantinnya, dia mulai menghias tubuhnya, dia mulai memberikan warna di jari jemarinya, dia malam itu tidur dengan penuh rasa bahagia sampai besok setelah akad nikah dia begitu senang mendapatkan suami sepertimu. Bayangkan kebahagiaan itu engkau rusak ketika engkau berangkat untuk menikah yang kedua. Itu saya langsung mikir, waduh, maju mundur. Akhirnya saya putuskan, saya hentikan nonton YouTube tadi. Saya hentikan, akhirnya saya berhenti udah. Bukan berhenti untuk niatan itu ya. Berhentinya apa? Daripada saya semakin tidak tega, mendingan saya matiin YouTube-nya. Nah, Anda ya Syekh, yang bener aja Syekh. Anda nggak cocok sama ente Syekh, matiin. Udah, subscribe-nya unsubscribe. Lonceng matiin. Buang dari history, ilangin. Subhanallah. Nah, maka untuk para suami ini, ingat, supaya Anda saya ngomong para suami tapi ngadepnya sana ya. Ya suaminya dikit banget suami ini. Kemana yang lain? Yang lain kemana? Oh dilarang istrinya datang ya, bagus. Dilarang istrinya datang. Saya punya cerita sebenarnya, tapi saya nggak mau cerita di sini. Nanti waktunya habis. Ada satu laki-laki yang tidak sama dengan laki-laki yang lain. Baik, pemberani sekali. Ternyata apa? Disuruh istri. Tapi enggak cerita sini saya. Nanti itu ceritanya begini. Sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah fin nisa. Betul-betul ingatlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah untuk urusan istri kalian. Allah fin nisa. Hati-hati kata Rasulullah untuk urusan perempuan, hati-hati. Fa innahunna awanun bikum, karena mereka itu ibarat tawanan di rumah kalian. Ibarat apa? Tawanan. Kemudian Rasulullah melanjutkan dalam riwayat yang lain, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian mengambil itu perempuan, anak gadis orang dari rumah orang tuanya, pindah ke rumah yang dia tidak pernah tahu sebelumnya bakal seperti apa. Dan dia tidak tahu kamu laki-laki dengan akhlak yang bagaimana, dia rela keluar meninggalkan rumah di mana di tempat itu dia dimanja untuk pindah ke rumah kalian. Kata Rasulullah, bi amanatillah, itu amanat dari Allah. Maka kalau itu amanat dari Allah, artinya apa? Pertanggungjawaban kelak ketika sampai istri itu nangis,
menangis tanpa suara itu lebih dalam biasanya daripada yang wah, itu biasanya nggak dalam itu. Kalau sampai mulut diem tapi air mata apa? Netes, itu biasanya sakitnya tuh sakitnya tuh dalam banget. Anda kok di sini? Kenapa Anda korban lagu ya? Astagfirullah, masih musim dengerin musik. Udah nggak zamannya dengerin musik. Sekarang ganti yang lain, murotal. Sakitnya tuh dalam banget, murotal. Kok sakitnya murotal banget? Sakitnya tuh dalam banget. Kalau sampai dia diem, tapi air matanya apa? Netes. Itu biasa dia apa? Udah terlalu dalam, nggak punya temen cerita. Bahkan kalaupun dia cerita tidak akan dipercaya atau bahkan dia disalahkan dengan ceritanya. Itu biasa dia cuma berbicara lewat apa? Air mata. Dan perempuan kalau sudah seperti itu, aduh, Masya Allah, zalim betul kayaknya kita ini. Sudah? Kalian mengambil mereka dari Allah. Itu apa? Amanah. Maka pertanggungjawaban ini bukan cuma di hadapan orang tuanya, mertua kita, wahai para laki-laki, tapi pertanggungjawabannya kelak Allah yang langsung akan menanyakannya. Langsung Allah yang tanya kepada para suami ini, bagaimana keadaan istrimu? Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana silaturahimnya, bagaimana kebahagiaannya, bagaimana dia mendapatimu dalam keadaan tidak bertanggung jawab. Itu Allah langsung yang tanya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian menghalalkan diri kalian untuk bersenang-senang dengannya. Faham? Untuk apa? Jima dengannya itu adalah halal karena kalimat Allah. Kalimatnya apa? Qabiltu nikahaha. Udah lupa, nggak pengen dicoba lagi. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar yang telah disebut di atas. Itu kalimat itu yang menjadikan Anda halal untuk bersenang-senang jima dengannya. Nah, itulah makna dari ayat Al-Quran, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan, dan Allah telah mengambil dari kalian perjanjian yang sangat kuat. Anda cek dalam Al-Quran, kalimat mitsaqan ghalidhan itu digunakan oleh Allah di dalam 3 keadaan. Nomor 1, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil janji dari para nabi dan rasul. Setelah Allah mengambil janji dari mereka untuk menyampaikan amanah, ini bahasanya untuk mereka dilantik menjadi apa? Nabi dan rasul. Itu setelah Allah membicarakan semua itu, Allah tutup ayatnya apa? Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Nomor 1, dialog antara Allah dengan para nabi dan rasul. Yang kedua, ketika Allah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, kemudian Allah angkat bukit apa? Bukit Tursina di atas mereka. Kalau mereka ingkar, itu bukit langsung jatuh di atas mereka. Setelah Allah mengatakan itu nangis, saya jamin nangis. Ada satu perempuan, maaf ini saya ceritakan untuk ibrah saja, supaya kita tahu yang tersiksa itu bukan cuma Anda. Banyak yang jauh lebih tersiksa tapi mereka sabar. Ada satu perempuan kerja di luar negeri. Saya nggak nyebut tempatnya ya. Aduh ya Allah, saya jangankan pas baca, sekarang cerita aja kadang-kadang saya nggak kuat, sampai merinding, kadang-kadang saya sampai nangis. Itu perempuan kerja di luar negeri, kemudian pulang nikah. Setelah menikah, dia ngomong sama suaminya, "Bang, aku balik ya ke luar negeri. Aku ambil kontrak 2 tahun. Nanti gajiku setiap bulan aku kirim langsung. Ini tanah sudah ada, nanti kiriman tiap bulan, tolong belikan apa? Pasir, batu bata, semen. Kalau udah ngumpul, panggil tukang dan kuli, bangun rumah kita, Bang." Kata suami, "Siap." Berangkat si istri kerja di luar negeri.
Kirim 1 bulan, 2 bulan, 3. Istri minta foto, mana fotonya? Kirimin foto. Ada batu bata, pasir, segala macam. Datang lagi, mana fotonya? Dikirimin foto, mulai ada tukang kerja. Mana lagi? Sampai di foto rumah selesai, menjelang 2 tahun. Itu kiriman tiap bulan datang. Si istri nggak ngambil apapun. Sudah, ketika kontraknya istri selesai, itu si istri pulang ke tempat suami tadi, ternyata tanahnya sudah dijual, bangunannya tidak ada, suaminya nikah dengan perempuan lain. Enaknya kalau kita ketemu laki-laki model begini diapain? Dikebiri. Itu ya Allah, saya baca itu sambil saya bilang, kok ada laki-laki bisa setega itu dengan istrinya? Bayangin. Atau jangan-jangan cerita itu mungkin Anda pernah dengar di lingkungan Anda. Jadi si istri disuruh kerja ke luar negeri, hasil kerjanya sama si suami dipakai untuk seneng-senengan di tanah air dengan perempuan lain. Ada? Ya nggak usah banyak, santai saja, santai. Anda kok kayaknya nggak terima gitu, biasa-biasa aja ya, tenang ya. Nah sudah, maka itulah yang disebut di dalam Al-Quran mitsaqan ghalidhah. Nah sekarang, maka apa tanggung jawabnya suami? Tanggung jawab suami untuk istri yang mencintai dan dicintai olehnya minimal 3. Nomor 1, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu istri, dia pertaruhkan nyawanya karena dia yakin bersama Anda dia akan selamat dari api neraka. Maka Allah mengatakan, wahai para laki-laki, wahai para suami, jaga dirimu dan jagalah keluargamu. Keluarga di sini siapa? Istri dan anak. Naro, dari panasnya api neraka. Maka ini tugas nomor 1 untuk para suami. Sekarang pertanyaan, bagaimana mungkin Anda akan menyelamatkan keluarga dari api neraka kalau Anda sendiri nggak pernah ibadah dan Anda rajin maksiat? Maka Anda sedang tidak berkorban untuk istri Anda. Maka saya kemarin ceramah di Paris, saya bilang apa? Kalau sudah punya istri, kalau sudah punya suami, kalau sudah punya anak, apalagi terus terbersit keinginan untuk maksiat, pikir 1 juta kali. Pikir berapa? 1 juta kali. Kenapa? Kemaksiatan orang tua besar dampaknya untuk anak. Hati-hati. Maka kalau ngelihat anak kita kemudian susah diatur, nak beliin gas LPG dong, apa katanya? Moh itu apa? Nggak mau. Coba ibunya dicek dulu, netek sama ibunya atau netek sama sapi. Kok suaranya bukan suara ibunya, kok suaranya? Ternyata dicek betulan sufor. Apa sufor? La haula wala quwata illa billah. Kenapa ibunya nggak mau nenenin itu anak? Rebutan sama bapak. Astagfirullah. Karena mungkin dia karena bekerja, mungkin karena dia lebih mengutamakan karirnya, mungkin dia takut bentuk tubuhnya akan berubah. Akhirnya dia relakan anaknya disusui olehnya. Nah maka lihat, ada satu ucapan dari seorang salaf. Salaf itu ya generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dia mengatakan begini, ala wa inni a'asillah. Saya ini pernah sekali bermaksiat kepada Allah. Fawajadtu atharaha fi khuluqi dabbati wa imraati. Kata laki-laki itu apa? Aku ini ketika bermaksiat kepada Allah, pas saya pulang ke rumah, langsung saya dapetin dampak negatif dari dosa yang saya lakukan, itu pada keadaan kendaraanku dan sikap istriku. Jadi suami ini Anda harus tanggung jawab, Pak. Jangan Anda mentang-mentang. Istri itu adalah cerminan Anda. Istri itu bisa baik, bisa nurut, bisa taat, bisa solihah, bisa ibadah, bisa qanaah, tergantung bagaimana suami mendidiknya. Ada satu cerita lagi dari zaman salaf. Ada seorang perempuan tinggal di rumah bersama suaminya.
Suami ini kalau pakai bahasa Indonesia ya, setiap jam 7 pagi pergi dari rumah untuk bekerja, keluar kerja. Jam 9 pagi tukang air datang ke rumahnya perempuan tadi yang suaminya sedang keluar untuk ngisi air. Setelah airnya penuh, dia pergi, la salam wala kalam illa tarqatal bab. Nggak pakai salam, nggak pakai ucapan kecuali ketukan pintu tok. Istrinya ngerti, oh ini tukang air. Dibuka pintunya, istri sembunyi di balik pintu, itu tukang air ngisi sampai selesai dan dia pergi. Tiap hari begitu. Tiap hari. Suatu hari, itu tukang air ketika selesai dari mengisi air di rumah tadi, itu pintunya ditarik, si perempuan di balik pintu diciumin sama dia. Anda bisa cek nanti cerita ini dalam kitab-kitab Qasas As-Salaf. Sudah? Setelah suaminya pulang, langsung sama si istri diinterogasi. Interogasi itu apa? Ditanyain. Ini kan semi-semi polisi, ini kan penyidik ini. Langsung kata istri apa? Ma fa'alta fis suq. Kamu di pasar ngapain? Suaminya bilang, "Bas, al-bai' wa syira'." Ya, normalnya orang di pasar. Istrinya bilang apa? Wallahi la tujibni ijabah sarahatan. Jawablah pertanyaanku jujur. Saya tanya demi Allah, kamu ngapain di pasar? Suaminya kaget. Emang ada apa? Itu tukang air bertahun-tahun tidak pernah mengucapkan satu kata pun kepadaku. Hari ini dia tarik pintu dan dia cium tubuhku. Suaminya bilang apa? Faya subhanallah la hawla wa la quwwata illa billah wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Suaminya bilang apa? Tadi ada perempuan datang ke toko saya, uangnya untuk beli kurang, saya syaratkan yang penting mau saya cium. Umar, ada anak durhaka sama orang tuanya, yang dihukum siapa? Bapaknya. Yang dihukum bapaknya. Bapak laporan, Umar, tolong anak saya dihukum. Si Amirul Mukminin tanya, kenapa anakmu? Dipanggil tidak pernah menjawab, diajak berbicara suaranya keras, dan kalau diperintah tidak pernah taat. Kata Umar, bas nu'aqibu, kita hukum dia. Datang itu anak. Kata Umar, kamu fulan bin fulan? Iya. Kamu durhaka sama orang tuamu? Itu anak bilang, saya tidak ngerti durhaka itu apa. Umar jelasin, kamu kalau dipanggil bapakmu bagaimana? Bas askut, diam saja saya. Kalau kamu disuruh bagaimana? Loh apa bapak saya nyuruh-nyuruh? Kalau kamu diajak berbicara, ya saya ngomong layaknya orang Arab yang berbicara. Anda tahu orang Arab Badui kan? Nadanya bagaimana? Tinggi. Umar bilang, ama ta'lam annaha ithim. Bukankah kamu tahu itu adalah dosa? Si anak bilang, ma'araftu ayya syai'. Saya tidak ngerti apa-apa. Terus Umar tanya, kok gak ngerti? Bapakku tidak pernah ngajarin aku. Terus anak itu tanya, apa sih kewajiban bapak sama anaknya? Kata Umar, 3. Memilihkan ibu yang baik. Anaknya bilang apa? Saya tidak punya ibu yang baik. Ibu saya budak belian dengan harga murah. Ketika bapak saya butuh perempuan, digauli malamnya, besok hamil, lahir saya. Tidak pakai dipilih. Hati-hati. Tidak ada ceritanya nikah tuker tambah, tidak ada. Salah pilih ya udah resiko. Nomor 2, apa kewajibannya orang tua? Memberi nama yang baik. Itu anak bilang apa? Saya tidak punya nama yang baik. Terus Umar tanya, wa masmuk, namamu siapa? Ju'al. Namanya siapa? Ju'al. Ju'al itu apa? Binatang yang di toilet yang ada kumisnya 2 itu. Satria baja hitam itu. Apa? Kecoa. Dan Anda silakan buka kitab sirah Syekh Al-Mubarakfuri Ar-Rahiqul Makhtum. Kenapa orang Arab itu memberi nama anaknya dengan nama binatang? Iya kan? Anda tahu enggak orang Arab namanya Namir? Ada. Orang Arab namanya Haidar. Ada. Orang Arab namanya Zufar. Ada. Namanya apa? Itu artinya gagak yang kukunya panjang, singa, macan, nama-nama binatang. Kenapa? Karena mereka memberi nama anaknya untuk menakuti musuhnya. Sehingga anak tadi digadang-gadang akan menjadi lawan untuk musuhnya. Mungkin si bapak ini musuhnya takut kecoa, anaknya jadi korban, dikasih nama siapa? Kecoa. Na'udzubillah. Kata Umar, oh bapakmu. Yang ketiga apa Umar? An yu'allimahul kitab was sunnah.
mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada anaknya. Apa kata anak tadi? Abi masyghulun bittijarah. Tidak bisa. Bapak saya sibuk kerja. Ibu yang baik tidak punya. Nama yang baik dia tidak punya. Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah dia tidak punya. Apa yang terjadi? Kata Umar, irji anta wad'u abak. Kamu pulang, bapakmu panggil sini. Itu anak pulang, bapaknya dipanggil, sama Umar dicambuk 8 kali cambukan. Kamu menjadikan anakmu durhaka. Lihat ini. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ada 2 anak yatim yang memiliki harta di balik tembok. Ternyata temboknya mau roboh. Allah kirimkan Khadir, Allah kirimkan Nabi Musa untuk memperbaiki tembok tadi agar hartanya terjaga. Pertanyaannya, apa sebab sampai Allah penting untuk mendatangkan Khadir dan Musa untuk menjaga hartanya anak yatim ini? Jawabannya satu, wa kana abuhuma salihah. Bapaknya salih. Bapaknya apa? Salih. Maka bentuk pengorbanan cinta Anda kepada pasangan, wahai bapak-bapak yang mulia, yang siap nikah 2, 3, dan 4. Saya nggak tanya siap ya, saya tanya mau. Anda mau nggak? Kamera tolong, kamera yang sebelah sini ya, kamera sebelah sini. Nanti bisa jadi buat bukti nanti kalau istri antum mau tanya gitu ya. Saya nggak tanya berani apa enggak. Kalau berani udah kelihatan, nggak berani lah kelihatan. Cuma kalau dalam hati kecil pengen nggak? Nggak berani ya. Tenang, jangan merasa tertuduh begitu. Santai ya. Saya nggak ada urusan apapun. Pengen nggak? Saya tahu, makanya itu. Kalaupun istrinya nggak datang, kamera jadi saksi nih. Ini kamera bisa nyorot sampai telinganya kelihatan. Mana yang kelihatan pemberani ya? Kalau berani jelas kelihatan, nggak berani kelihatan. Pengen nggak? Ini ambigu ini. Gimana ini? Rumah tangganya. Nah, dari semua masalah yang ada, intinya satu, Nabi Muhammad memaafkan istrinya. Nabi Muhammad apa? Memaafkan istrinya. Contoh yang paling gampang. Suatu hari, Nabi Muhammad mau pindah dari rumah Ibunda Aisyah ke rumah istri yang lain. Pindahnya jam berapa? Tak ceritain. Nabi Muhammad itu mengunjungi istri minimal sehari 2 kali. Berapa? 2. Nomor 1, ba'da sholat subuh. Subuh, zikir, syuruk, kemudian Rasulullah keluar masjid. Tidak ada yang dilakukan kecuali datang ke istrinya dulu. Dan istri yang didatengin siapa? Istri yang jatah malamnya kemarin paling terakhir, itu dimasukin dulu rumahnya. Ditanya, ada yang mau diceritain nggak? Ada sesuatu yang perlu dibeliin nggak? Ada sesuatu yang mau ditanyakan nggak? Keliling Rasul. Sampai berakhir di rumah istri yang ke-9. Maaf ya, yang ini Anda jangan baper, tenang aja, tenang ya. Di rumah istri yang ke-9, yang saat itu istri yang dia dapat jatah harinya, itu berhenti di situ. Sudah? Itu datang yang pertama. Datang yang kedua kapan? Setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Kalau Nabi Muhammad tidak ada undangan makan, tidak ada keperluan, maka Nabi Muhammad keliling lagi ke 9 istrinya dan berhenti di mana? Di rumah istri yang nanti malam jatahnya dia. Kalau Nabi Muhammad tidak punya waktu panjang, apa yang Rasulullah lakukan? Istrinya sudah ngerti, didikannya jempolan. Istri-istri Nabi kalau tahu Nabi Muhammad sibuk, langsung berkumpul di rumah istri yang nanti malam jatahnya. 9 kumpul bareng. Anda jangan bayangin, jangan percuma, tidak ngerti Anda. Anda tidak ngerti, udah. Anda cukup. Nah, udah. Suatu hari, semua istri Nabi kumpul di rumah Ibunda Aisyah. Karena nanti malam jatahnya siapa? Ibunda Aisyah. Rasulullah masuk, sudah gelap, menjelang adzan maghrib. Rasulullah duduk di kursi. Di sandaran kursi ini ada tangan.
Rasul kira tangannya Aisyah. Karena ini rumahnya Aisyah. Yang paling dekat dengan kursi seharusnya Ibunda Aisyah. Sama Rasulullah tangannya dielus-elus. Ternyata tangannya siapa? Tangannya siapa? Saya lupa, antara Asma atau Maimunah atau siapa? Astagfirullah wa atubu ilaih. Maka sama Aisyah langsung tangannya Nabi dipukul. Pak! Pak! Langsung dua istri tadi berantem. Ibunda Aisyah bilang apa? Ya Rasulullah, mahiya yadi. Ya Rasul, itu bukan tanganku. Rasulullah bilang, siapa yang tahu? Oh gelap, saya tidak lihat. Kemudian istri yang tangannya diletakkan di kursinya Nabi sama Ibunda Aisyah dicekcokin. Ketika melihat semua itu, apa yang Rasul lakukan? Ditinggal keluar untuk sholat maghrib. Nggak pakai dimarahin, nggak pakai didamaikan, karena Rasul tahu ini urusan siapa? Perempuan. Anda nggak usah bayangin, nggak usah. Contoh yang kedua, memaafkan. Anda lihat dalam juz amma. Anda lihat dalam juz amma. Ketika Allah menggabungkan dua sifat Allah, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah al-ghafur. Ghafur apa? Pengampun. Ditambahi, dilekatkan dengan sifat apa? Al-wadud. Ampun, dan Allah yang tahu ketika Anda mencintai seseorang, maka seharusnya Anda toleran dengan kesalahannya. Kalau cinta, salah kecil-kecil, biarin. Rasulullah pernah dapat makanan dari siapa? Dibilang dari Ummu Salamah. Pas Rasulullah di rumahnya Ibunda Aisyah, dan datang tamu banyak, pembantunya Ummu Salamah datang bawain makanan, sama Ibunda Aisyah makanannya diapain? Ditampel, ditumpahin pakai tangannya sampai piringnya pecah, makanannya berserakan. Rasulullah tidak mengucapkan sepatah kata pun. Coba Anda suaminya, coba di rumah Anda banyak tamu, terus ada pembantu mau ngasihin minuman, terus sama istri Anda minumannya dipecah. Apa yang Anda sampaikan sama istri? Hah? Itulah, maka Anda belum saatnya 2, 3, 4 belum. Ya, Rasulullah tidak mengucap satu kata patah kata pun, karena Rasul tahu Aisyah pasti tahu dia salah. Dan bukan saat ini momen untuk mengingatkan dia. Karena banyak orang dan dia pasti semakin hancur dengan kesalahannya yang diingatkan di depan banyak orang. Rasulullah pungut makanannya, dibagikan kepada para sahabat Nabi, piringnya dikumpulkan, diberikan kepada pembantunya Ummu Salamah. Rasulullah bilang apa? Tunggu sebentar, saya ganti piring yang baru. Terus sebelum Rasulullah masuk, Rasulullah bilang apa? Satu kalimat yang menyelesaikan masalah. Gharat ummukum. Ibunda kalian sedang cemburu. Biasa. Ibunda kalian sedang selesai. Maka Rasulullah masuk, Ibunda Aisyah tidak merasa sedang dihakimi. Maka Rasulullah cuma ngomong apa? Piring harus diganti dengan piring. Maka Rasul ambilkan piringnya Aisyah yang masih utuh, diberikan kepada pembantunya Ummu Salamah, lalu disuruh pergi. Subhanallah, lihat. Dan inilah caranya Nabi. Itulah pengorbanan cinta Anda kepada istri yang telah mengorbankan semua yang dia punya untuk sekedar mengabdi untuk Anda. Iya. Maka jaga dia dari api neraka, tahan diri jangan sampai maksiat, dan maafkan kesalahannya. Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW sholat terlambat. Pas masuk Masjid Nabawi, Rasulullah sedang rukuk. Apa yang terjadi? Dia begini, dari pintu masjid langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia masuk shaf sambil rukuk. Karena apa? Takut ketinggalan rokaat. Setelah sholatnya selesai, lihat Nabi tidak langsung dimarahin. Rasul tanya, siapa tadi? Sahabat ini malu-malu takut, gimana kan?
Dimarahin nih pasti kan. Sahabat angkat tangan. Saya ya Rasul. Rasulullah bilang apa? Keren, top. Rasul bilang, zadakallahu hirsa. Mudah-mudahan semangatmu sama Allah ditambah. Lihat, diapresiasi dulu, disemangati dulu. Mudah-mudahan semangatmu oleh Allah ditambah. Karena kamu melakukan itu tidak mungkin kecuali karena kamu semangat. Tapi berikutnya apa? Wala ta'ud, jangan diulangi ya. Selesai. Nah itulah bagaimana memaafkan itu seni untuk mempertahankan rumah tangga. Kalau setiap yang salah Anda permasalahkan, maka Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Istriku, Anda jangan merasa ya. Ini saya nyeritain Abdullah bin Mas'ud aja. Istriku, in ana ghadibtu faradhini. Kalau saya marah, kamu jangan ikut-ikutan marah. Tolong saya ditenangkan, kamu ngalah saja. Kamu ngalah aja kalau saya sedang marah. Dan sebaliknya, in anti ghadibti, kalau nanti kamu marah, fa ana uradziki, aku akan mengalah kepadamu dan aku akan menyenangkan hatimu. Terus Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Alangkah cepat rumah tangga itu rusak kalau api dibalas dengan api. Maafin. Sudah selesai urusan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Pas ya, 15.30 ya. 15.30. 17.30. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan di pengajian kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kami tutup dengan doa.